Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini, di kajian terbuka mengenal dan mewaspadai bahaya Syiah hafidhahumullahu jami'an. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para hujat, para habaib, saudaraku seiman yang hadir di tempat yang sangat istimewa ini, di siang yang sangat istimewa ini, di bawah guyuran hujan yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmah dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita mengenal jalan kebenaran, kita mengerti as-siratal mustaqim yang menghantarkan kemuliaan kita di dunia hingga akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada hamba dan utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, acara di siang hari ini, kajian umum mengenal dan mewaspadai bahaya Syiah yang diselenggarakan oleh Kajian Islam Bekasi KIB adalah respon terhadap peristiwa yang menimpa perkampungan Majelis Adz-Dzikrah binaan Ustadz Arifin Ilham pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015, yakni pekan yang lalu, oleh gerombolan Syiah yang hakikatnya gerombolan-gerombolan tersebut sudah beberapa kali menggagalkan, meneror, mengintimidasi majelis-majelis ilmu Ahlussunnah wal Jamaah yang ingin menerangkan jalan kebenaran dan ingin menyingkap jalan-jalan kesesatan yang ditawarkan oleh kelompok Syiah Rafidhah. Bapak Ibu rahimakumullah, melihat banyaknya jumlah hadirin pada siang hari ini sebenarnya membuat kami merinding, sekaligus membuat kami bangga, dan ini kami yakin para asatid yang hadir di majelis yang mulia ini pun juga merasa bangga dengan kehadiran antum semuanya, yang menunjukkan bahwa umat Islam, abnaul ummah, yang masih memiliki kepedulian terhadap agamanya ini masih sangat banyak, yang ingin menjaga kemurnian agamanya dan ingin menghilangkan segala bentuk kesesatan-kesesatan dan unsur-unsur perusak terhadap agamanya ini masih cukup banyak. Bapak Ibu rahimakumullah, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita jalankan pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Panitia Kajian Islam Bekasi KIB, ketiga penjelasan kronologi penyerangan perkampungan Majelis Adz-Dzikrah oleh gerombolan Syiah. Acara yang keempat, kajian mengenal dan mewaspadai bahaya Syiah, dan acara terakhir penutup. Bapak Ibu rahimakumullah, berharap pertolongan Allah dan berharap keberkahan darinya, kita awali majelis kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Panitia Kajian Islam Bekasi KIB yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Al-Ais LC hafidhahullah. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruh wa astahdihi wa uminu bihi wa la ukaffiru wa uadi man yakfuruh.
Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wan nur. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa may ya'simhuma faqad ghawa wa farata wa dhalla dhalalan ba'ida. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, al mukarramun, para alim ulama, para ustaz, para kiai, para tamu undangan, hadirin dan hadirat sekalian, wabil khusus al-muhtaram al-ustaz Farid Ahmad Oqbah. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Al-muhtaram Bapak Ustaz Hartono Ahmad Jais, insyaallah beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Kita sudah maklum bahwa Ustaz Farid dan Ustaz Hartono adalah orang yang membidangi, orang yang ahli di dalam mengkampanyekan kesesatan dan penyimpangan kelompok yang disebut dengan Rafidah. Alhamdulillah juga di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Ahmad Syuhada. Beliau adalah orang yang ditunjuk oleh Ustadz Arifin Ilham, yang sedianya beliau hadir di tengah-tengah kita. Namun mohon doanya dari hadirin dan hadirat sekalian bahwa Ustadz Arifin Ilham kondisinya sedang sakit. Semoga Allah segera menyembuhkan dan mengangkat dari penyakitnya. Kemudian Ustaz Arifin Ilham sangat mengapresiasi kegiatan ini. Karena itu beliau menunjuk Ustaz Ahmad Syuhada dan juga sekaligus korban dari kebiadaban, bahwa adakah yang lebih biadab masjid dan rumah Allah, perkampungan ahlul zikir dikepung oleh segerombolan yang kemudian kita tahu ternyata mereka adalah orang-orang Syiah. Beliau adalah Ustaz Faisal, sudah hadir di tengah-tengah kita. Hadirin dan hadirat sekalian, kami juga perlu menyampaikan bahwa sejatinya Ustaz Dr. Daud Rashid Sitorus hadir di tengah-tengah kita. Namun beliau menyampaikan salam dan memandang bahwa cukup, kata beliau, dengan kehadiran Ustadz Farid dan Ustadz Hartono serta dari Azikro. Insya Allah selama dalam waktu kurang lebih 2 jam ke depan kita semua akan mendengarkan, kita semua akan memperhatikan, kita semua akan menggugah
akal sehat kita, hati nurani kita semua mudah-mudahan setelah ini menyatakan bahwa Syiah betul-betul adalah sebuah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, rukun Islamnya saja sudah beda. Bagaimana kita mau bilang sama? Kemudian ada oknum-oknum dari kaum muslimin yang mencoba mendialogkan dalam sebuah pemikiran yang disebut dengan at-takrib alal mazahib. Itu semua adalah sebuah upaya yang tidak akan pernah menemukan suatu titik temu, karena Syiah dibangun di atas doktrin kebencian, doktrin permusuhan, doktrin bahwa Syiah merupakan kelompok yang awalnya dibangun atas kepentingan politik, menghalalkan segala cara. Siapa sesungguhnya yang dimusuhi oleh Syiah? Yang dimusuhi oleh Syiah adalah kaum muslimin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, apakah antum semua kaum muslimin? Apakah antum semua kaum muslimin? Apakah antum menyatakan kaum muslimin? Maka kemudian apakah antum siap menghadapi Syiah? Siap menghadapi makar-makarnya? Siap menghadapi kebiadabannya? Mereka telah menginjak-injak harga diri kita. Kita akan dengarkan langsung apa hakikat dan sebenarnya mereka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Bekasi masyarakatnya adalah masyarakat yang penuh dengan para aktivis. Tokoh-tokohnya selalu rindu ingin bersama-sama mengangkat dan mendokrak perjuangan li'ila'i kalimatillahi ta'ala. Orang-orang Bekasi selalu ingin tokoh-tokohnya menyatu, para aktivisnya menyatu, meskipun kami menyadari setiap kita memiliki aktivitas di kelompoknya masing-masing, namun kemudian tidak menyurutkan untuk selalu membangun kebersamaan atas nama al-ukhwah al-islamiyah. Karena itu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, kami kemudian membentuk sebuah forum kajian yang dinamakan dengan Kajian Islam Bekasi atau disingkat dengan KIB. Alhamdulillah, di Bekasi ada namanya Kongres Umat Islam Bekasi. Di Bekasi ada namanya Front Anti Pemurtadan Bekasi. Di Bekasi ada namanya Forum Umat Islam Bekasi. Itu semua adalah wadah-wadah kita. Itu semua adalah tempat-tempat orang-orang Bekasi yang selalu ingin menunjukkan eksistensinya, bahwa saksikan kami semua adalah orang-orang Islam. Allahu Akbar. Saksikan bahwa kami semua adalah orang-orang Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tentu sebuah kaidah mengatakan al-hukmu ala syai'i
far'un an tasawwurihi. Kita pada akhirnya kajian tentang Syiah ini harus kita mulai dengan ilmu. Karena al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal. Kita ingin Bekasi gerakannya dibangun di atas dasar intelektualitas. Di atas dasar sebuah kemapanan dalam berpikir. Sehingga mudah-mudahan dari situ lahir gerakan-gerakan yang terorganisir, gerakan-gerakan yang sistemik, meskipun makar-makar, meskipun musuh-musuh kaum muslimin tidak akan pernah membiarkan kita semua bersatu. Allahu Akbar. Siap kita semua bersatu. Siap kita semua bersama-sama. Insya Allah, mudah-mudahan dari sini Allah mempersatukan pikiran kita, mempersatukan hati kita, mempersatukan langkah kita. Ala kulli hal, tentu penyelenggaraan yang serba singkat ini banyak kekurangan di sana sini. Kami selaku penyelenggara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, memasuki acara yang ketiga, yakni penjelasan kronologi penyerangan perkampungan Majelis Adz-Dzikra oleh gerombolan Syiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Syuhada. Dan kemudian nanti juga akan ada uraian penjelasan tentang kejadian yang sebenarnya oleh Al-Habib Faisal bin Ali Al-Qaf hafidhahumallahu ta'ala. Kepada Kiai Haji Ahmad Syuhada dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada semua keluarganya, ahli baitnya, dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman kelak yang setia mengikuti sunnahnya dan mendakwahkan sunnahnya. Saudaraku sekalian, saya akan sampaikan pertama kronologis kejadian pada malam hari itu, tanggal 11 Februari, tepatnya mulai jam 19, jam 21. Kemudian nanti sampai klimaknya pada jam 22:45. Setelah saya sampaikan kronologis, nanti Habib Faisal Salim akan menyampaikan kejadian klimak langsung ketika beliau dianiaya. Setelah beliau selesai, saya akan sampaikan harapan dan sikap dari Majelis Adz-Dzikra yang akan saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada tempat ini atas nama pribadi, Majelis Taklim, lembaga, ormas Islam, tokoh pemuda dan semuanya yang mencintai Islam dan ahlu sunnah wal jamaah serta menginginkan ketahanan dan keamanan Republik Indonesia yang saat ini sedang diancam oleh Syiah. Demikian, moga ke depan beberapa menit bisa semua konsentrasi. Saya Ahmad Syuhada, Saifuddin Ahmad Syuhada. Sejak kejadian terjadi itu, saya ditunjuk sebagai juru bicara untuk menjelaskan semuanya melalui berbagai macam mass media, termasuk hari ini. Kejadian dimulai dari kurang lebih jam 9. Satpam atau security Yayasan Adz-Dzikra didatangi 2 motor dengan 4 penumpang.
bertanya masih baik-baik, siapa yang memasang spanduk anti Syiah itu? Kebetulan yang ditanya security yayasan itu tidak tahu menau tentang pemasangan spanduk dan tidak tahu menau tentang apa itu Syiah. Sehingga security itu melemparkan jawabannya, silahkan tanya kepada Pos Satpam Security Perumahan. Setelah itu, dua motor itu tidak menuju security perumahan, tetapi menuju arah kebalikannya. Kalau kita menghadap kiblat di Masjid Az-Zikra, itu berarti mengambil arah kanan Masjid Az-Zikra, menuju parkir utama di sebelah timur. Pada saat kurang lebih jam 22 ya, lewat 45 disampaikan oleh security perumahan, yang dua security ini kemudian nantinya menjadi saksi dalam proses pengaduan yang menjadi BAP Habib kita, Habib Faisal Al-Kaf. Kemudian laporan dari security perumahan kurang lebih tadi jam 22:45 ada dua motor dengan 4 penumpang dan sama menanyakan siapa yang memasang spanduk anti Syiah itu. Namun dengan intonasi menekan dan marah-marah. Setelah itu 1-2 orang turun menuju spanduk, melihat spanduknya, difoto spanduknya, dan melihat ada RT RW, balik ke satpam perumahan itu. Langsung membentak, antarkan sekarang saya ke rumah RW dan RT. Kami akan selesaikan malam ini juga. Ketika mulai membentak, satpam mencoba mencegah, mohon maaf ini sudah malam, tidak etis. Semua warga sudah tidur. Tidak, antarkan sekarang juga. Tiba-tiba datang motor yang begitu banyak setelah itu. Motor semua. Dalam pantauan mata kurang lebih 50 orang. Datang menuju masuk langsung ke tengah perumahan. Tepatnya di Jalan Tawadu. Sebelum sampai di rumah Bapak RT, melewati rumah Bapak Habib Faisal Salim Al-Kaf. Dan kebetulan beliau sedang berada di mobil baru maju kurang lebih sekitar 3 meter dari teras rumahnya. Beliau akan menuju Jakarta menjemput istrinya di Klender. Karena begitu melihat banyak rombongan, dan memang kebetulan beliau di Yayasan Az-Zikra sebagai kepala divisi security. Di perumahan pemukiman Muslim Az-Zikra, beliau dipercayakan oleh RW dan RT sebagai penegak kedisiplinan syariat. Biasa menegur wanita yang datang tidak berjilbab, memeriksa rumah-rumah kosan yang dihuni untuk supaya tidak terjadi perzinahan dan lain sebagainya. Saya minta izin duduk untuk minum sebentar. Saya lanjutkan. Setelah itu, satpam perumahan itu berhenti menghampiri Bapak Faisal. Bapak Faisal turun dari mobil. Semua motor berhenti. Majulah 2 orang. 2 orang itu yang kemudian diketahui namanya, satu Ibrahim Al-Habsyi. Dan ini koordinator lapangannya. Yang kedua diketahui namanya IDM, Ida Bagus Mustafa. Kurang lebih 2 orang itu pertama maju ke Habib Faisal Salim, menanyakan, siapa yang masang spanduk itu? Bang Faisal Salim singkat cerita menjelaskan, saya tidak tahu menau tentang itu. Nah, saya stop di sini. Saya akan stop di sini. Habib Faisal akan menjelaskan kejadian bagaimana dialog sampai klimaksnya. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah, saya pribadi sangat bahagia di mana saya melihat apresiasi dari kawan-kawan
seiman, seakidah, dan seperjuangan yang begitu merespon luar biasa dari Sabang sampai Merauke, di mana ikhwafillah ada kejadian yang mencengangkan di perumahan Bukit Ajikra, di mana menimpa pada diri saya sendiri. Kalau boleh saya memperkenalkan diri, nama saya Faisal bin Salim bin Ali Al-Kaf, asal Palembang. Kebetulan umi saya Mbak Ukde, keturunan Pontianak, tapi sudah masuk Islam. Alhamdulillah sudah pergi haji. Alhamdulillah sudah dipanggil Allah dua-duanya. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan menceritakan kronologis kejadian yang menimpa diri saya di malam Kamis. Di malam Kamis tepatnya jam 10:30, jam 22.30, di mana saya akan berangkat pergi ke Jakarta menjemput istri saya di Duren Sawit, Klender. Baru saja saya jalan 5 meter mobil saya, itu dihampiri oleh segerombolan Syiah, segerombolan pemuda Syiah. Saya katakan seperti itu, memang jelas dan sudah tertangkap gerombolan itu. Diantar sama security perumahan, namanya Ade, di mana Ade itu memberitakan saya, Pak Faisal minta tolong ini ada rombongan, bahasa mereka rombongan, tapi saya bilang gerombolan. Rombongan mau tanya masalah itu spanduk. Saya turun dari mobil, ketika saya turun dari mobil, dia langsung ajak salaman saya. Dia tanya sama saya, siapa yang masang bendera Syiah itu Pak? Saya katakan, saya tidak tahu. Kok Bapak tidak tahu? Bapak kan warga di sini. Ya, saya kan aktifnya di masjid. Saya tidak tahu masalah itu, saya aktif di masjid. Tapi saya ingin menyelesaikan malam ini juga Pak. Saya minta Bapak kasih tahu di mana rumah PRW, di mana rumah PRT. Nah ketika itu saya katakan kalau rumah PRW itu di sebelah sana, rumah PRW di sebelah sana. Di rumah PRW di sebelah sana dan rumah PRT di sebelah sana. Saya katakan seperti itu. Nah dia sepertinya memaksa saya untuk ke rumah PRW. Saya katakan, jangan malam seperti ini Pak. Hari sudah malam, tidak etis kalau ke rumah orang malam-malam. Mereka sudah tidur semua. Sebaiknya besok aja pagi, Bapak ketemu saya di masjid. Tapi tidak usah harus banyak begini Pak. Cukup delegasikan sajalah 5-6 orang. Nanti kita sama-sama ke rumah PRW, insya Allah ada solusinya. Kita sama-sama orang Islam, Bapak semua saya lihat orang Islam. Saya orang Islam, Bapak ke pemukiman Islam. Kita bersaudara semua. Kita usahakan cari solusi yang terbaik. Wah langsung disitu dia marah. Dia dorong-dorong saya. Bapak jangan ngebohong ya. Bapak jangan sekongkol. Bapak nutup-nutupin ya. Gitu. Sampai dorong-dorong saya. Akhirnya saya sempat ngelak-ngelak ini. Dia terjatuh. Dia bilang sama saya, dia terjatuh, dia bilang, saya dipukul. Dia seperti itu, sambil teriak-teriak. Akhirnya maju satu orang yang dikenal namanya Habib Ibrahim Al-Habsyi, maju menyerang saya. Saya tangkis, ya alhamdulillah saya juga kebetulan punya ahli bela diri, ilmu bela diri. Saya karate dan 4. Jadi nah, itu sekedar informasi aja. Jadi ketika itu saya tangkis, rupanya dia kesel saya tangkis sambil mundur, dia berteriak, gebukin tuh ISIS tuh, gebukin. Nyerang kawan-kawannya semua, akhirnya baku hantam, mereka gebukin saya di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Sampai menangkis pun gak kuat. Sampai saya sempat terjatuh, beberapa meter saya terjatuh, sampai ditendang, dipukul, diinjak segala macam. Ini sampai kaki saya lecet, ini saya dijahit, bibir saya pecah. Ada 3 jahitan, ada visumnya 3 jahitan, ini juga bengkak, di belakang juga bengkak.
kaki saya lecet semua. Akhirnya sempat diseret sama dia kurang lebih 2 meter, tapi saya bilang, jangan diseret, saya bilang, saya berdiri, saya bilang. Dipegang tangan saya, kiri kanan. Ketika itu saya dibawa. Tapi di sini yang saya sedih, kalau bagi saya pribadi, saya tabah dan saya kuat. Artinya apa? Saya sedih itu mereka menganiaya saya itu, memukuli saya di depan kedua anak saya. Itu yang membuat sedih saya. Jadi ketika saya dipukul itu, anak saya teriak-teriak. Abi, sampai nangis dia. Sampai nangis sampai teriak-teriak. Sampai lari ke rumah tetangga. Tapi si laknatullah itu, dia tak hiraukan, tetap mukuli saya. Sampai akhirnya saya dibawa kurang lebih 1 kilo ke arah masjid. Kurang lebih 1 kilo sampai di bawah itu sambil dipukul belakang saya. Saya bilang jangan dipukul, saya bilang, saya bukan maling. Saya bukan RW, saya bukan RT, saya bukan yang masang spanduk, saya bilang. Jangan dipukul, saya bilang. Bawa-bawa aja. Mereka bilang, jangan ngomong. Dipukul lagi. Akhirnya saya begitu sampai belakang masjid, tepatnya pos 4 ya, di Masjid Al-Zikra itu kan ada pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Nah, di belakang masjid itu pos 4, saya dibawa ke pos 4. Kurang lebih perjalanan dari rumah saya itu sampai masjid 1 kilo. Nah, di situ saya dimasukin ke mobil. Dimasukin ke mobil, sempat dipukul 2 kali. Mobil itu jalan, berhenti, jalan, berhenti, jalan, berhenti. Saya katakan, bang mau dibawa kemana aku nih? Diam, dipukul lagi saya. Wah capek juga nih, ngomong dipukul. Akhirnya saya diam lah, ya. Saya udah pasrah. Saya di situ selalu menyebut nama Allah. Waktu saya terkapar, waktu saya jatuh, injak-injak saya menyebut nama Allah. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Hamba pasrah padamu ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya selalu menyebut nama Allah. Saya selalu berzikir. Alhamdulillah. Begitu dinaikin ke mobil, saya katakan seperti itu, mau dibawa kemana saya? Nah dia memukul saya, ya saya diam. Akhirnya saya dibawa ke Polsek. Saya dibawa ke Polsek, Babakan Madang. Di situ dia katakan, Pak nih Pak, yang masang spanduk nih Pak. Itu dia kata seperti itu. Langsung dia semua di depan halaman Polsek. Mereka itu pada ngegerubung, pada ngumpul di depan halaman Polsek. Seolah-olah saya ini mau dijadikan tersangka sama mereka. Tak lama kemudian Ibu Kapolsek, kebetulan Kapolseknya Ibu Kapolsek datang menanyakan kepada saya, ada apa ya Bang? Ya ini saya dikeruputin ini sama rombolan, saya bilang. Saya langsung dibawa ke ruangan Kapolsek. Setelah diinterogasi sama Ibu Kapolsek, langsung mereka itu diarahkan ke ruang Kanit Serse. Jadi dari 50 orang diperkirakan sama saya 50 orang, yang dimasukkan itu 40 orang, yang 10 orang kabur duluan, dia ketakutan. Akhirnya setelah diinterogasi di Polsek, saya dibawa ke rumah sakit FMC, BMC di Cibinong sana, Bogor ya, di Bogor, dibawa ke BMC Bogor, di Visium. Ya itu yang tadi saya bilang, itu dijahit bibir saya ini dalamnya, dijahit, di sini gua bengkak, di sini gua bengkak, biru, di belakang ini termasuk. Ya, alhamdulillah. Saya katakan alhamdulillah ala kulli hal. Allah melindungi saya. Allah melindungi saya. Jadi ihwafillah, hanya itu yang saya bisa kabarkan, informasikan kepada kawan-kawan. Jadi kita di sini segeralah kita bersatu. Segeralah kita ambil ancang-ancang. Jangan kita tertidur.
Karena Syiah ini di depan mata. Syiah ini sudah berani mengacak-acak Ahlussunnah wal Jamaah. Dia hanya minoritas. Tapi kalau dia mayoritas, dia bisa menguasai negara. Di mana dia masih nyalir 2020 harus bisa menguasai Indonesia. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpulkan, itu tadi kronologis yang sudah kami ajukan kepada pihak Polres Bogor. Kemudian dalam waktu proses BAP 24 jam, saya informasikan dalam pantauan mata bilangan mereka itu ada 50 orang. Pada saat di Kapolsek diketahui ada 40 orang. Pada saat di Polres berubah angkanya menjadi 39 orang sampai menjadi 38 orang. Sisa itu kemana? Saya nggak tahu. Biar Allah yang membalas siapapun yang berkhianat di situ. Dari 38 orang dihasilkan yang terdakwa, yang tersangka maksud saya, yang menjadi tersangka itu sebanyak 34 orang. Sebanyak 34 orang. Nah, kami Majelis Az-Zikra meminta agar sisa dari 4 orang yang 38 tadi tidak dilepaskan begitu saja. Harus diproses sebagaimana mestinya. Sekalipun 4 orang menurut versi Polres Bogor, mereka tidak ada di TKP saat penganiayaan. Namun, sepengetahuan kami, kalaupun mereka bukan di plotting di TKP, mereka sudah ada di Polsek. Ini tadi kelicikannya ada 2. Saat mendorong mereka menjatuhkan diri, berteriak, dipukul, padahal tidak dipukul. Kelicikan kedua, setelah mereka berbuat, mereka juga yang mengantar korban ke Polsek, seolah-olah mereka jadi pahlawan. Ini kelicikan yang sudah semua orang ngerti. Ikhwah semuanya, barang jualan tanda kutip yang dibawa oleh segerombolan itu adalah 1, kami kelompok pencinta NKRI. Ini jualan mereka. Yang kedua, kenapa yang pertama? Mereka menyatakan bahwa semua kajian tentang Syiah dan spanduk yang menyatakan Syiah itu sesat, itu akan mengancam stabilitas NKRI. Sehingga mereka menjual, kami kelompok pencinta NKRI. Jualan kedua adalah ISIS. Jualan ketiga, Wahabi. Jadi mereka mengangkat ISIS dan Wahabi adalah biang kerok yang mengancam stabilitas negara ini. Pahami baik-baik, ini catat. Kemudian ikhwah semuanya, kami membuat pernyataan sikap dengan ormas yang saat itu di hari itu datang semua. Sudah kami upload di beberapa media pernyataan sikap itu. Yang kedua, kami bekerja sama dengan semua ormas, habib, ulama, ustadz, dai, tokoh masyarakat untuk bersatu padu. Ahlussunnah bersatu padu saat ini menggalang kekuatan, menyatukan ukhuwah Islamiyah. Wahabi, Salafi dengan semua istilah yang ditumbuhkan sekarang. Jangan pedulikan itu. Bersatulah dengan Nahdlatul Ulama, bersatulah dengan Muhammadiyah, bersatulah dengan Al-Irsyad, bersatulah dengan Persis. Bersatu padu sekarang kita sunnah. Jangan perdebatkan yang lain nanti, masalahnya nanti. Itu masalah di majelis taklim yang bisa kita saling asah-asih, memberikan input, saling nasihati atas perbedaan satu dengan yang lainnya secara ilmiah. Bukan menjadi konsumsi umum untuk menghujat antara NU dengan Salafi, Salafi dengan NU. Ini penyakit ini. Bersatu sekarang, Syiah sudah siap menajamkan senjata mereka untuk memutuskan leher-leher kita. Nanti para ustadz yang akan menjelaskan itu semua. Yang ketiga, ikhwati ala hibba semuanya, tanggal 22 nanti, tanggal 22 ini, kami akan bikin acara di Majelis Az-Zikra. Secara khusus saya mengundang beliau berdua, Ustadz Ja'far, Ustadz Hartona Majais, Ustadz Farid Uqbah, dan kalau nanti hadir Ustadz
Rashid hadir di besok tanggal 22 itu, kami mengundang kurang lebih ada 15 pembicara yang bisa berorasi tentang Syiah. Sesatnya Syiah. Dari pagi waktu duha sampai waktu asar. Silahkan disebar undangan ini ke seluruhnya. Kemudian pada tanggal kurang lebih 25 nanti ke depan, kita akan satukan semua tokoh ulama habaib da'i di Az-Zikro. Az-Zikro kita nyatakan sebagai basis Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Basis perlawanan dari sana semuanya kita bangun di sana untuk melawan Syiah yang sudah sangat mengancam kita semua. Dan ikhwati al-ahibba, kronologis ini sudah nanti saya akan tulis, kemudian nanti akan saya upload. Saya harap semua ormas mendownloadnya. Kami sendiri akan kami bawa itu pengaduan kronologis ini satu ke MUI Kabupaten Bogor. Dengan saya didukung oleh semua ormas supaya MUI Kabupaten Bogor berani memfatwakan sesat dan haramnya keberadaan Syiah dan perkembangan Syiah di Bogor khususnya. Kenapa begitu? Kemarin kami audiensi di MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Mereka menyatakan sebenarnya buku ini, semuanya tahu kan buku ini? Coba minta sebanyak-banyaknya buku ini. Minta sebanyak-banyaknya buku ini untuk disebarluaskan. Dan antum para aghnia yang memiliki kelebihan harta, infakkan harta antum semua untuk mencetak buku ini sebanyak-banyaknya. Jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum. Nanti dijelaskan oleh beliau. Infakkan semuanya, cetak buku ini, sebarkan seluas-luasnya. Majelis ulama hanya baru bisa sebatas itu. Ketika kami minta kapan kami dapatkan fatwa sesat, jawaban Majelis Ulama Indonesia Pusat, sebenarnya sudah cukup fatwa sesat yang ada di Jawa Timur itu diberlakukan di Bogor. Ini jawaban pusat. Kenapa? Ada ketakutan. Karena di dalam MUI Pusat ada Syiah di dalamnya. Allahu Akbar. Saya menghimbau semua ikhwah dan jajaran MUI, buat dukung MUI Pusat agar tidak takut untuk memfatwakan itu. Dan kami Majelis Az-Zikro akan buat surat itu. Setelah dari MUI Bogor, kalau MUI Bogor semoga Allah bukakan dadanya, dilewaskan dadanya oleh Allah Kiai Haji Mukri Aji, Ketua MUI Bogor, semoga Allah kabulkan doa saya. Aminkan ya ikhwah semuanya. Terbuka dan mau membuat fatwa sesat dan haramnya keberadaan dan berkembangnya Syiah di Bogor khususnya untuk membantu MUI Pusat. Semoga melalui ketika MUI Pusat sudah mengeluarkan fatwa sesat dan haram, kami akan bawa fatwa itu satu ke Kajari Bogor, dua ke Kajati Provinsi Jawa Barat, ketiga saya bawakan ke Jagung, supaya nanti setingkat pemerintah Presiden langsung yang menyesatkan dan mengharamkan MUI di Indonesia. Semua bergerak seperti itu ikhwah. Jangan diam, bergerak seperti itu. Kami akan datangi Komisi 8 DPR supaya semua jelas semuanya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini ajakan saya. Datangi nanti pada tanggal 22 dan apa yang tadi saya sampaikan semoga menjadi sebuah motivasi tersendiri. Para ibu-ibu jangan takut. Bapak-bapak jangan takut, hidup kita cuma sekali. Hidup kita cuma sekali. Dan dunia ini bukan tempat sesungguhnya kita hidup. Kita hidup di surga. Kita hidup di surga. Tempat kenyamanan kita di surga. Di sini kita berjuang. Ingat kejadian di Yaman yang tidak disangka dan dinyana. Ternyata Yaman dikuasai Syiah. Lambat pelan tahu-tahu berkuasa. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat semuanya. Lakukan koordinasi, rapatkan barisan semua ormas dan pemuda, majelis taklim, remaja masjid bersatu padu. Dan kami tunggu kehadirannya tanggal 22 besok di Masjid Az-Zikro. Dan semoga semua bisa berjalan lancar. Mohon maaf sebesar-besarnya atas semua keterbatasan. Dan mohon Ustadz Berdua Hartawan Majais, Ustadz Farid Okbah,
bisa meluangkan waktu hadir pada tanggal 22 nanti di Masjid Az-Zikra. Kita akan mengadakan acara dari waktu duha sampai asar. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Ustadz Kiai Haji Ahmad Syuhada dan Al-Habib Faisal bin Salim bin Ali Al-Qaf. Semoga penjelasan dari beliau berdua membuka mata kita. Itulah aksi-aksi Syiah yang tadi ada celetukan, aksinya mirip PKI. Dan kebencian mereka kepada Ahlussunnah itu sudah mendarah daging dalam diri mereka dan menjadi salah satu pokok daripada ajaran mereka. Kalau tidak benci dan memusuhi Ahlussunnah, maka dia bukan Syiah. Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk selanjutnya kita memasuki acara yang keempat, kajian mengenal dan mewaspadai bahaya Syiah. Untuk yang pertama, yang akan menjelaskan tentang kesesatan Syiah berikut dengan sejarahnya di Indonesia adalah Ustadz Hartono Ahmad Jais, yang biasanya beliau berbicara tentang liberal, tapi hari ini beliau akan fokus berbicara tentang Syiah berikut kesesatan-kesesatannya. Kepada Ustadz Hartono Ahmad Jais dengan segala hormat kami persilahkan.